Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinasti Rapitasari dengan NPM A1A0200044, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya keterampilan menulis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Catur Wulandari MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran scaffolding writing. Model scaffolding writing di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia bisa diterapkan pada materi penulisan cerita pendek. Menurut Export dalam Abidin 2012, halaman 203, model scaffolding writing merupakan model pembelajaran menulis yang seluruh perencanaan karangannya ditentukan oleh guru. Model pembelajaran scaffolding writing ini dipilih karena model pembelajaran ini dapat membantu siswa untuk menyederhanakan tugas menulisnya, sehingga siswa itu tidak lagi mengalami kesulitan di dalam mengembangkan sebuah karangan. Kemudian, hasil tulisan yang telah dibuat oleh siswa dapat langsung dipublikasikan. Namun, tidak semua tulisan langsung dapat dipublikasikan, harus dievaluasi terlebih dahulu, baik oleh guru maupun siswa lainnya. Evaluasi juga tidak hanya dilakukan hanya satu kali, minimal dilakukan sebanyak 2 kali. Teknik scaffolding sendiri merupakan pemberian bantuan kepada siswa secara bertahap, mulai dari tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar dalam pembuatan tugasnya. Kemudian scaffolding sendiri adalah model pembelajaran dengan memberikan dukungan belajar yang secara terstruktur. Dukungan belajar bisa berupa petunjuk, kemudian peringatan, dorongan, dan menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pembelajaran, dan juga memberikan contoh ataupun hal lain, sesuai dengan kemampuan siswa sehingga memungkinkan siswa itu untuk tumbuh mandiri. Di dalam konteks pembelajaran sendiri, penggunaan istilah scaffolding atau perancah ini bisa dianggap relatif baru dan semakin populer bersamaan dengan munculnya gagasan pembelajaran aktif yang berorientasi pada teori belajar konstruktivisme, yang mana teori belajar konstruktivisme sendiri dikembangkan oleh Lev Vygotsky, yang mana adalah sang pelopor konstruktivisme sosial. Secara operasional, pembelajaran scaffolding dapat ditempuh melalui tahapan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan asesmen kemampuan awal dan taraf perkembangan setiap siswa untuk menentukan zone of proximal development, yakni wilayah perkembangan siswa yang masih berpotensi dan berpeluang untuk ditingkatkan dan dioptimalkan melalui bantuan guru, teman, atau lingkungan pembelajaran tertentu, termasuk di dalamnya yaitu pemanfaatan teknologi. Kemudian menjabarkan tugas-tugas dan aktivitas belajar itu secara rinci sehingga itu dapat membantu siswa untuk melihat zona yang perlu di-scaffold. Kemudian menyajikan struktur atau tugas belajar secara jelas, yang mana dilakukan secara bertahap sesuai taraf perkembangan siswa. Yang dapat dilakukan yaitu penjelasan, dorongan, dan pemberian contoh. Dan yang terakhir yaitu mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas belajar secara mandiri. Sementara itu, menurut Appleby dan Langer itu mengidentifikasi ada 5 langkah pembelajaran scaffolding sendiri, yaitu yang pertama, intentionally. Intentionally sendiri yaitu mengelompokkan bagian kompleks yang hendak dikuasai siswa menjadi beberapa bagian yang spesifik dan jelas, yaitu dengan spesifik dan jelas dan merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mencapai kompetensi secara utuh. Yang kedua selanjutnya yaitu appropriateness, yaitu memfokuskan pada pemberian bantuan pada aspek-aspek yang belum dikuasai siswa secara maksimal. Kemudian struktur, yaitu memberikan model agar siswa itu dapat belajar dari model yang ditampilkan tersebut.
Model tersebut dapat diberikan melalui proses berpikir, diverbalkan dalam kata-kata, atau melalui perbuatan. Kemudian, siswa diminta untuk menjelaskan apa yang telah dikerjakan oleh siswa. Kemudian, collaboration. Collaboration yaitu melakukan kolaborasi dan memberikan respon terhadap tugas yang telah dikerjakan siswa. Kemudian, internalization. Internalization sendiri yaitu memantapkan kepemilikan pengetahuan yang dimiliki siswa agar dikuasainya dengan baik dan menjadi bagian dari dirinya. Alasan dipilihnya model ini di dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam keterampilan menulis yaitu kelebihannya yaitu bisa membiasakan diri peserta didik itu belajar mandiri. Kemudian peserta didik itu diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan ahli di bidang tertentu dengan pendekatan scaffolding sendiri yang bersifat konstruktivisme dan luas. Ini membuat peserta didik berkesempatan belajar dengan ahli sesuai bidangnya. Artinya model ini tidak hanya cocok diterapkan untuk anak-anak sekolah, melainkan juga untuk semua kalangan. Kemudian melatih kecerdasan sosial dan mempercepat perkembangan belajar. Manfaat utama scaffolding sendiri yaitu adalah karena scaffolding sendiri melibatkan siswa, sehingga siswa itu tidak pasif dengan hanya mendengarkan informasi yang disajikan oleh guru saja, namun melainkan guru juga mendorong siswa dengan memberikan informasi yang didasarkan pada pengetahuan sebelumnya dan membentuk pengetahuan baru. Namun, ada beberapa kelemahan yang dapat terjadi di dalam model scaffolding sendiri, yaitu kelemahan terbesar yaitu dapat terjadi oleh guru karena apabila guru itu mengembangkan dukungan dan pelajaran scaffolding sejak awal untuk memenuhi kebutuhan setiap individu, hal ini akan sangat memakan waktu, yang mana pelaksanaan scaffolding secara individu di kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak itu akan banyak memakan waktu dan menantang karena banyaknya siswa tersebut. Kemudian kerugian lain adalah jika memberikan scaffolding ini kurang terlatih dengan baik, maka tidak mungkin bisa melihat efek penuh di dalam menggunakan scaffolding kepada banyak siswa. Scaffolding ini mensyaratkan bahwa guru untuk memberikan beberapa kontrol dan memungkinkan siswa itu untuk membuat kesalahan. Namun bukan berarti dari kelemahan tersebut scaffolding ini sulit untuk diterapkan, melainkan model scaffolding ini sendiri harus diterapkan dengan baik dan terlatih agar pencapaian tujuan pembelajaran itu dapat terlaksanakan dengan baik. Kelebihan model ini kemudian dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Kelebihan model pembelajaran scaffolding writing dibanding pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran konvensional itu sendiri, hasil belajar siswa hanya dikumpulkan pada guru. Berbeda dengan model pembelajaran scaffolding writing, hasil belajar siswa itu dipublikasikan. Hal tersebut akan membuat siswa itu lebih bersemangat lagi untuk menulis karena hasil tulisannya dapat dibaca oleh banyak orang. Dengan demikian, akan ada peluang besar bahwa dalam pembelajaran ini akan ada kritik, saran, dan masukan yang dapat membantu siswa untuk mencari pengetahuan yang lebih. Dalam hal ini, siswa juga akan dibuat lebih bersemangat lagi untuk menulis karena hasil tulisannya itu dapat dibaca oleh banyak orang. Model scaffolding sendiri tidak hanya dapat diterapkan di dalam menulis cerpen saja, namun dalam menulis teks narasi juga bisa diterapkan. Demikianlah penyampaian saya mengenai model pembelajaran scaffolding dalam keterampilan menulis. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.